Saat aku memasak tiba-tiba mertua melempar kepalaku dengan sendok sup dan berteriak, "Masakan apa ini seperti muntahan kucing? Dasar wanita tak berguna." Suami hanya diam tapi 5 menit kemudian. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Linda selalu percaya bahwa hidup yang sederhana bisa membawa ketenangan. Ia tumbuh di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar pagi. Kehangatan keluarga itu membentuknya menjadi perempuan yang lembut, penyabar, dan terbiasa menomorsatukan orang lain. Sejak kecil Linda diajari untuk tidak membalas ketika disakiti, untuk lebih memilih berdamai daripada berkonfrontasi, dan untuk percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan kembali pada pelakunya. Di usianya yang memasuki 24 tahun, Linda bekerja sebagai kasir di sebuah toko alat tulis. Ia terkenal ramah dan cepat akrab dengan pelanggan. Hari-harinya berjalan tanpa banyak kejutan, berangkat pagi, bekerja, pulang petang, lalu membantu ibunya memasak. Hidupnya lurus dan tenang, meski kadang terasa sepi. Namun Linda tidak pernah mengeluh. Ia telah lama berdamai dengan kesederhanaan. Sampai suatu sore, seseorang datang mengubah alur hidupnya. Namanya Yesa, pemuda bertubuh tinggi dengan wajah yang tampak teduh. Ia sering membeli perlengkapan elektronik kecil di toko tempat Linda bekerja karena tuntutan pekerjaannya sebagai teknisi jaringan. Pada awalnya, mereka hanya saling menyapa seperlunya. Yesa bicara seperlunya saja, lebih banyak diam dibandingkan bercerita. Tetapi nada suaranya selalu terdengar sopan. Seiring waktu, interaksi itu menjadi lebih hangat. Yesa mulai menanyakan hal-hal kecil, seperti apakah Linda sudah makan siang, atau apakah ia selalu bekerja shift pagi. Linda tak sadar bahwa di sela kesibukan, ia menantikan sosok itu muncul di balik pintu kaca toko. Kehadiran Yesa membawa warna baru, sesuatu yang membuatnya merasa dilihat dan dihargai. Meski Yesa pendiam, ia punya cara memperlakukan orang yang membuat Linda nyaman. Ia tidak menuntut, tidak mendesak. Ia hadir perlahan, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan hati-hati agar tidak menakuti penghuni rumah. Pertemuan demi pertemuan akhirnya berubah menjadi percakapan di luar jam kerja. Dari situ Linda mengetahui bahwa Yesa tinggal bersama ibunya, Rusti, seorang janda yang sangat memperhatikan urusan rumah tangga. Yesa menggambarkan ibunya sebagai sosok yang tegas, perfeksionis, dan sangat menjaga nama keluarga. Linda tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia justru merasa hormat. Baginya, orang tua seperti itu pasti hanya ingin yang terbaik. Beberapa bulan kemudian, hubungan Linda dan Yesa tumbuh menjadi lebih serius. Meski Yesa tidak terlalu romantis, ia adalah pendengar yang baik. Linda merasa aman di dekatnya, merasa memiliki seseorang yang bisa dijadikan tempat bersandar. Ketika Yesa melamarnya secara sederhana di rumah kecil orang tuanya, Linda menerima tanpa ragu. Namun di balik kebahagiaan itu, Linda masih ingat jelas pertemuan pertamanya dengan Rusti. Pada hari itu, Linda datang bersama Yesa untuk memperkenalkan diri secara resmi. Rumah Rusti lebih besar dibanding rumah orang tua Linda, dengan perabotan yang ditata rapi dan wangi kayu menguar dari tiap sudut. Rusti menyambut mereka dengan senyuman yang kaku, seolah sedang menilai seseorang dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Ini Linda?" tanya Rusti dengan tatapan tajam namun masih sopan. "Sederhana, ya." Kata-kata itu sebenarnya netral, tapi intonasinya membuat Linda merasa ia sedang diuji. Ia hanya membalas dengan senyum kecil, berusaha tetap menghormati calon ibu mertuanya. Sepanjang pertemuan itu, Linda mencoba menunjukkan bahwa ia berniat baik. Ia membantu menyajikan minuman, merapikan cangkir yang tak sengaja bergeser, dan menjawab pertanyaan Rusti dengan hati-hati. Namun Linda merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah ketegangan halus, seperti ruangan itu menolak kehadirannya. Namun karena Yesa tampak senang, Linda menepis semua firasat buruk. Setelah lamaran disepakati kedua keluarga, persiapan pernikahan berlangsung cepat. Hidup Linda berubah drastis. Ia harus menyesuaikan waktu kerja, menghadiri pertemuan keluarga Yesa, dan mencoba memahami apa yang mereka harapkan darinya sebagai calon istri.
Meski merasa lelah, Linda tetap berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Hari pernikahan tiba dengan suasana hangat, penuh ucapan selamat, senyuman, dan doa. Linda berharap kebahagiaan itu akan bertahan lama. Namun setelah pesta usai, ketika tamu telah pulang dan suasana kembali hening, Linda melihat sisi lain dari Yesa yang belum pernah ia kenal. Ia menjadi lebih diam, lebih pasif, dan lebih sibuk memenuhi permintaan ibunya dibanding memperhatikan istrinya yang baru saja memasuki rumah mereka. Linda menetap di kamar kecil lantai 2, di rumah yang bukan miliknya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia bisa menyesuaikan diri, bahwa Rusty hanya butuh waktu untuk menerimanya. Pada malam pertama tidur di rumah itu, Linda memejamkan mata sambil memeluk bantal, berharap semua kekhawatirannya hanyalah pikiran buruk semata. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil memasuki rumah itu akan membuka jalan menuju luka yang belum pernah ia bayangkan. Pagi pertama sebagai seorang istri, Linda bangun lebih awal dari biasanya. Dapur rumah itu masih terasa asing baginya, laci-laci yang belum hafal letaknya, perabotan yang tampak tersusun rapat seolah bukan untuk disentuh, dan aroma kayu manis yang samar dari rak rempah buatan Rusty. Linda menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Ia ingin membuatkan teh manis untuk Yesa dan ibu mertuanya. Meski sederhana, Linda berharap itu menjadi langkah kecil yang baik untuk memulai hidup barunya. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara langkah kaki perlahan menuruni tangga. Rusty. Wanita parubaya itu muncul dengan gaun tidur bermotif bunga, rambutnya digulung rapi. Meski baru bangun, sorot matanya tetap tajam dan terkontrol. Linda tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Pagi, Bu. Saya buatkan teh, ya. Rusty menatap sekilas ke arah panci dan gelas yang sudah disiapkan Linda. Gumamnya singkat. Biasanya saya minum teh yang tidak terlalu manis. Jangan kebanyakan gula. Nada bicaranya terdengar datar, bukan marah, tetapi juga tidak hangat. Linda mengangguk cepat. Iya, Bu. Ketika teh siap dan diletakkan di meja makan, Rusty mengangkat gelas itu, mencicipi sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan suara yang lebih keras dari yang diperlukan. Besok kurangin lagi gulanya. Masih agak manis. Linda langsung meminta maaf meski sebenarnya rasanya hampir hambar. Maaf, Bu. Besok saya perbaiki. Yesa baru turun beberapa menit kemudian, masih mengucek mata. Ia duduk di meja makan sambil meraih roti tawar. Pagi, Ma. Pagi, Lin. Linda tersenyum kecil. Pagi. Yesa memakan sarapannya sambil memainkan ponsel, tampak santai. Ia tidak menyadari bahwa istrinya berdiri sambil menunggu instruksi dari Rusty, seakan Linda adalah seorang pembantu baru yang belum mengerti aturan rumah tangga itu. Beberapa hari setelahnya, Linda mulai memahami kebiasaan rumah itu. Rusty sangat detail dalam segala hal. Letak sendok harus selalu di sisi kanan rak, kain lap harus dilipat dengan sudut tepat, dan bumbu dapur tidak boleh bergeser sedikit pun dari posisi awal. Linda mencoba mengikuti semuanya. Sebagian karena ia ingin Rusty merasa nyaman dengannya. Sebagian lagi karena ia tidak ingin membuat Yesa berada di tengah-tengah. Namun semakin Linda berusaha, semakin banyak yang terasa salah. Suatu pagi, ketika Linda menjemur pakaian, Rusty keluar dan mengamati gantungan baju itu. Kalau jemur, jangan terlalu rapat. Anginnya tidak bisa lewat, katanya. Nanti juga jadi bau. Oh, baik, Bu, jawab Linda sambil memperbaiki jarak pakaian satu persatu. Besoknya, Rusty mengomentari lagi. Kalau jaraknya terlalu jauh begini, jemuran kita jadi kelihatan berantakan dari luar. Rapikan. Linda hanya mengangguk, menelan rasa bingung yang muncul. Ia mulai memahami bahwa apapun yang ia lakukan akan tetap ada celah di mata ibu mertuanya. Malam harinya, saat Linda dan Yesa akhirnya bisa duduk berdua di kamar, Linda mencoba membuka pembicaraan. Ya, gimana menurut kamu? Mama kayaknya kurang cocok sama aku, ya. Yesa menyalakan lampu tidur sambil menarik selimut. Enggak, kok. Mama memang gitu orangnya, Lin. Kalau belum kenal banget, suka agak cerewet. Nanti juga terbiasa. Tapi,
Aku merasa banyak salah terus. Yesa menoleh sekilas, tetapi hanya sebentar. Udah, Lin. Jangan terlalu dipikirin. Mama tuh sebenarnya baik. Jawaban itu membuat Linda diam. Ia ingin melanjutkan, tetapi wajah Yesa sudah menunjukkan lelah. Ia memutuskan menahan semuanya untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Linda bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan baju kerja Yesa, lalu kembali ke dapur untuk membantu Rusti. Semua dilakukan dengan senyum yang dipaksakan meski lelah semakin terasa di bahunya. Yang tidak disangka Linda adalah bahwa Rusti memperhatikan setiap gerakannya, setiap nada bicaranya, bahkan waktu yang ia habiskan di satu ruangan. Sesekali Rusti memberi komentar kecil, yang sebenarnya terdengar seperti kritik terselubung. Kalau motong bawang jangan besar-besar begitu. Tidak enak dilihat. Coba sapunya lebih ditekan, biar tidak ada debu tersisa. Atur piringnya lurus. Tumben agak miring. Komentar itu tidak terdengar seperti kemarahan, tetapi perlahan mengikis rasa percaya diri Linda. Ia tidak ingin tampil sebagai menantu yang tidak bisa apa-apa, sehingga ia bekerja lebih keras. Namun semakin keras ia berusaha, semakin tipis batas kesabarannya. Suatu sore, Linda merasa sangat lelah setelah menyelesaikan cucian. Ia duduk sejenak di sofa ruang tengah, berniat istirahat 1 menit saja. Tapi baru saja ia ingin menarik napas, Rusti muncul dari dapur. "Kamu kenapa duduk? Sudah selesai semua?" Linda berdiri terburu-buru. "Sudah, Bu. Saya cuma..." "Kalau sudah, tolong bantu saya potong wortel. Pisau di meja." Nada Rusti terdengar biasa, namun Linda merasa seperti sedang dihakimi. Ia menatap Yesa yang duduk di sudut ruangan sambil bermain ponsel. Yesa menoleh, tersenyum samar, lalu kembali fokus pada layar. Seolah tidak terjadi apa-apa. Linda akhirnya masuk dapur, merasa lelah namun tetap menahan diri. Ia memotong wortel dengan teliti, hati-hati, berharap tidak terjadi kesalahan lagi. Malam itu, ketika ia mandi, Linda menatap wajah sendiri di cermin. Ada lingkar gelap di bawah matanya. Hatinya terasa semakin menyempit. Namun ia tetap berbisik pada dirinya sendiri. "Aku pasti bisa menyesuaikan diri. Ini hanya sementara. Ini demi rumah tanggaku." Ia tidak tahu bahwa hari-hari, sementara, itu akan berubah menjadi badai yang semakin lama semakin kuat. Dan perlahan, rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang justru mulai terasa seperti kandang yang pintunya terkunci. Pagi itu, Linda bangun dengan kepala sedikit berat. Semalam ia tidur larut karena harus mencuci piring yang menumpuk setelah Rusti membuat kue untuk arisan lingkungan. Ia sempat ingin membantu sejak awal, tetapi Rusti berkata, "Kamu belum tahu cara saya membuat kue, nanti malah salah. Biar saya saja. Kamu bersihkan saja sisanya." Sisa yang dimaksud ternyata sangat banyak. Linda menarik napas panjang sebelum turun dari kamarnya. Rumah masih sepi. Yesa sudah berangkat lebih awal untuk menuntaskan pekerjaan di luar kota, sementara Rusti terdengar sedang berdehem dari arah dapur. Ketika Linda masuk, Rusti tengah berdiri di depan meja makan, memperhatikan piring-piring yang sudah Linda cuci semalam. Wanita itu menyentuh permukaan piring dengan ujung jari, lalu mengerutkan kening. "Kamu cuci pakai sabun?" tanya Rusti datar. Linda mengangguk. "Iya, Bu. Saya sudah bilas sampai bersih." Rusti mengangkat piring itu ke arah cahaya lampu. Ada satu titik kecil, hampir tak terlihat, menempel di pinggir piring. Sebuah noda yang mungkin terlewatkan karena Linda sudah terlalu lelah pada malam sebelumnya. "Ini apa?" Rusti menatapnya seperti baru saja menemukan kesalahan fatal. "Jangan bilang kamu cuci asal-asalan kalau mau tinggal di rumah saya." Linda menelan ludah, menahan rasa malu yang menggenang. "Maaf, Bu. Saya ulang lagi." Rusti tidak menjawab. Ia hanya meletakkan piring itu sedikit keras, lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Aroma parfum Rusti yang kuat tercium setiap kali ia bergerak, meninggalkan jejak tekanan yang tidak terlihat namun terasa. Siang harinya, Linda berbelanja ke pasar untuk membeli bahan makanan. Rusti selalu menyuruhnya membeli barang tertentu dari pedagang tertentu pula.
Bahkan ada catatan kecil berisi daftar yang harus dipatuhi. Mana yang harus dipilih, mana yang harus dihindari, bahkan berapa lama Linda boleh berada di pasar agar tidak membuang waktu. Saat kembali ke rumah, Rusti sudah menunggu di ruang tengah. Wanita itu memeriksa belanjaan satu persatu seperti seorang inspektur. Kentangnya terlalu besar. Mama biasanya beli yang kecil, lebih cepat matang. Linda mengangguk. Tadi tinggal itu yang bagus, Bu. Yang kecil banyak yang busuk. Rusti mendecak pelan. Harusnya kamu tanya dulu ke penjualnya. Mungkin mereka punya stok di belakang. Jangan malas bertanya. Linda menunduk. Baik, Bu. Rusti mengembalikan kentang ke keranjang belanja. Tolong kupas sekarang. Mama mau masak sore ini. Linda masuk dapur dan mulai mengerjakan tugas itu. Baru beberapa menit, Rusti muncul lagi di belakangnya. Kalau kupas kentang jangan tebal-tebal. Kulit itu tipis saja. Kamu boros sekali. Linda mengulanginya lagi dengan tangan yang mulai gemetar perlahan. Sementara itu, Rusti berdiri di dekat pintu dapur, memerhatikan, seolah takut Linda merusak sesuatu. Suasana rumah semakin terasa menekan. Dindingnya seakan menyerap suara, membuat setiap dengusan napas Rusti terdengar jelas. Sore menjelang malam, Linda akhirnya bisa duduk sebentar di kamar. Ia memijat pelipisnya, berharap rasa berdenyut itu mereda. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara Rusti memanggil dari lantai bawah. Linda, tolong sini sebentar. Nada panggilannya terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Linda bangkit dan turun. Rusti berdiri di depan meja, makan sambil membawa toples gula. Kamu yang mengisi gula ini? Tanya Rusti tanpa menatap wajahnya. Iya, Bu. Rusti membuka tutup toples itu. Jangan sampai penuh begini. Susah ditutupnya. Ia mencoba menutupnya sedikit keras hingga terdengar bunyi klik yang kasar. Kalau begini kan Mama harus bersin lagi. Maaf, Bu. Saya tidak sadar tadi. Apapun itu, jangan ulang. Di rumah ini, semua ada aturannya. Itu bukan sekadar teguran. Itu sebuah tuntutan. Linda mengangguk pelan, merasa tenggorokannya mengering. Ia pergi kembali ke dapur untuk menyelesaikan tugas lain. Walau sebenarnya rasa lelah telah membuat tangannya sedikit bergetar. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesalahan kecil akan selalu membesar di mata ibu mertuanya. Malam itu, Yesa pulang hampir pukul 9. Ia tampak lesu dan langsung menghempaskan diri ke sofa. Linda menyodorkan segelas air putih. Kamu capek banget, ya? Tanya Linda lembut. Iya, hari ini banyak kerjaan, jawab Yesa. Mama gimana? Ada masalah? Linda terdiam 1 detik. Tadi, Mama sempat marah soal piring dan belanjaan. Yesa tersenyum samar, seolah itu hal kecil. Mama memang begitu, Lin. Kamu jangan terlalu dimasukin ke hati. Tapi aku tadi benar-benar sudah hati-hati. Rasanya tetap salah di mata Mama. Yesa menepuk tangan Linda sebentar, tapi tidak dengan penuh perhatian. Kamu cuma belum terbiasa. Lama-lama juga bisa kok. Mama cuma pengen rumah rapi. Linda ingin berkata bahwa apa yang ia alami bukan soal kerapian, tapi soal tekanan yang tak terlihat namun terasa di setiap sudut rumah. Namun ia mengurungkan niat itu. Yesa terlihat lelah. Dan Linda, sekali lagi, memilih diam demi menjaga ketenangan. Beberapa hari kemudian, tekanan itu semakin terasa. Setiap pagi, Rusti menemukan hal-hal kecil untuk dikomentari. Cara Linda meletakkan mangkuk, cara menyiapkan sayuran, cara menata baju di lemari suami. Bahkan cara Linda berdiri saat memasak pun pernah ditegur. Jangan terlalu dekat dengan kompor. Nanti kena minyak panas. Dan kelihatan tidak rapi. Linda menelan semuanya tanpa melawan. Tetangganya, seorang wanita parubaya bernama Bu Lilis, yang kebetulan sering melihat Linda berbelanja, mulai merasa ada yang aneh. Linda, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit? Tanya Bu Lilis suatu pagi. Linda menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya hanya kurang tidur. Bu Lilis memandangnya lama, seakan melihat sesuatu yang ingin diungkapkan Linda tetapi tidak bisa. Kalau ada apa-apa,
Bilang saja. Tidak perlu ditahan sendiri, ujar Bu Lilis lembut. Linda hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi gemetar halus di tangannya. Terima kasih, Bu. Malamnya, saat Linda naik ke kamar, ia merasakan langkahnya berat. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk kedua lutut, membiarkan keheningan merayapi tubuhnya. Rasa sesak muncul tanpa suara. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak merasa seperti pengantin baru? Kenapa aku merasa seperti hidup di bawah sorotan lampu yang terus memeriksa setiap gerakanku? Namun Linda menolak menangis. Ia tidak ingin terlihat lemah, even di hadapan dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, Linda berdoa agar besok lebih baik. Yang ia tidak tahu adalah bahwa besok justru akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang akan meninggalkan bekas pada kepalanya dan pada hatinya. Pagi itu, matahari menyelinap melalui celah tirai kamar, menciptakan garis-garis tipis cahaya di lantai. Linda bangun dengan perasaan sedikit lebih baik. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hari ini ia ingin mencoba sesuatu, memasak hidangan yang mungkin bisa membuat Rusti tersenyum. Ia memilih memasak sop ayam, salah satu masakan yang dulu selalu disukai keluarganya. Rasanya ringan, hangat, dan biasanya membawa suasana rumah yang tenang. Linda ingin Rusti merasakan sedikit ketenangan itu juga. Ketika Yesa turun dari kamar, ia sedang mengancingkan kemejanya. "Kamu masak apa hari ini?" tanya Yesa sambil duduk di ujung meja. "Sop ayam. Semoga Mama suka." Yesa mengangguk sambil menarik napas. "Semoga aja, Lin. Mama memang agak sensitif akhir-akhir ini." Linda sedikit berhenti mengaduk kuah sop. "Sensitif kenapa?" "Banyak pikiran," jawab Yesa, sambil tidak menjelaskan lebih jauh. "Udahlah, kamu masaknya hati-hati aja." "Hati-hati," kata itu seperti mantra di rumah itu. Setiap hal harus dilakukan dengan perhitungan ekstra, seakan satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh suasana rumah runtuh. Linda kembali fokus memasak. Ia memotong wortel dengan ukuran yang rapi, memasukkan ayam yang sudah dicuci bersih, menambahkan daun bawang dalam potongan kecil, lalu menunggu kuah mendidih. Aroma gurih mulai memenuhi dapur, membuatnya sedikit percaya diri. Setelah sop matang, Linda menyendoknya ke dalam mangkuk besar dan menatanya di meja makan. Ia menyiapkan sendok, tisu, dan air minum. Semua disusun rapi, lebih rapi dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Rusti turun dari kamar. Suaranya terdengar jelas dari tangga, langkahnya mantap, dan ekspresi wajahnya seperti biasa, tajam namun tanpa suara. Ketika Linda membuka mulut hendak menyapa, Rusti lebih dulu berbicara. "Kamu masak apa?" "Sop ayam, Bu. Silakan dicoba." Rusti duduk perlahan, lalu mengambil sendok sup dari meja. Ia menyendok sedikit kuah dan memasukkannya ke mulut. Detik itu juga suasana berubah. Rusti langsung mengerutkan kening, lalu meletakkan sendok itu dengan keras ke meja. "Apa ini?" Suaranya berat namun jelas. Linda mendekat pelan. "Kenapa, Bu? Ada yang kurang?" Rusti berdiri mendadak, membuat kursinya bergerak sedikit ke belakang. "Kurang? Ini bukan soal kurang atau lebih. Ini masakan apa?" "Hah?" Linda terkejut. Saya sudah ikuti resep biasa, Bu." Rusti menyeringai dingin. "Resep biasa?" Rasanya seperti. Ia berhenti, menatap Linda dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu menghembuskan napas kasar. Seperti muntahan kucing. Linda merasakan dadanya seakan diremas. Kata-kata itu menampar hatinya lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia menatap Yesa yang berdiri di dekat pintu dapur. Yesa diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada gerakan untuk menenangkan. Hanya diam. Rusti mengangkat sendok sup itu, memegang ujungnya dengan keras. "Kamu ini sebenarnya bisa masak atau tidak?" Linda hendak menjawab, tetapi suara gemetar membuatnya tidak bisa mengucapkan apapun. Detik berikutnya, semuanya terjadi begitu cepat. Sendok sup itu dilemparkan ke arah kepala Linda. Benda itu mengenai sisi kepalanya, tidak membuat luka besar tetapi cukup menyakitkan. Suara logam bertemu kulit dan jatuh ke lantai,
menghasilkan dentingan yang memecah suasana rumah. Linda terdiam mematung. Tangannya otomatis menyentuh bagian yang terkena. Sedikit panas, sedikit berdenyut. Tapi rasa sakitnya bukan hanya dari benturan, melainkan dari penghinaan yang menusuk hingga ke tulang. Dasar wanita tak berguna, pekik Rusty. Suaranya menembus udara seperti belati. Sop begini saja tidak bisa kamu buat. Untuk apa Yesa menikahimu? Kamu hanya menyusahkan. Linda merasakan matanya panas. Air mata mengumpul, tetapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak ingin menangis. Tidak di depan Rusty. Tidak di depan Yesa. Namun yang paling menyakitkan bukanlah lemparan sendok atau hinaan, melainkan kenyataan bahwa Yesa, suaminya, orang yang ia percayai, masih diam. Ia hanya berdiri terpaku, seperti patung yang tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mendekat, tidak menegur, tidak memeluk Linda, tidak menghentikan ibunya. Keheningan itu membuat Linda merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Rusty kembali meraih mangkuk sup, menatapnya dengan jijik. Buang semua ini. Mama tidak mau makan makanan yang rasanya seperti air kubangan. Linda menunduk, menggigit bibirnya. Baik, Bu. Rusty berbalik dan masuk ke ruang tengah dengan langkah penuh kemarahan. Meninggalkan Linda di dapur dengan kepala yang masih berdenyut. Linda mencoba merapikan meja, meski tangannya gemetar. Ia tidak berani melihat Yesa, tetapi ia merasakan tatapan suaminya seperti semacam kebingungan yang terlambat muncul. 5 menit berlalu dalam keheningan paling menyakitkan. 5 menit yang terasa seperti 5 tahun. Yesa akhirnya melangkah pelan menuju Linda. Suara langkahnya berat, seolah setiap langkah penuh keraguan. Linda tetap menunduk, menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan Yesa lakukan. Menghiburnya? Memarahi ibunya? Atau justru menyalahkannya? Yesa berhenti tepat di sampingnya. Linda. Suaranya pelan. Linda mengangkat wajah perlahan. Matanya basah, tetapi ia berusaha menahannya. Di mata Yesa terpancar sesuatu yang sulit ditafsirkan. Bukan kemarahan, bukan kasih sayang, melainkan kebingungan yang menyiksa. Lalu Yesa membuka mulut lagi. Dan kalimat pertama yang keluar darinya membuat dada Linda semakin sesak. Pagi itu, Linda bangun dengan perasaan yang terasa mengambang. Tubuhnya masih letih setelah semalaman kesulitan tidur karena memikirkan kejadian beberapa hari terakhir. Ucapan pedas Rusty bergema lagi dalam ingatannya. Nada meremehkan, tatapan merendahkan, dan cara Yesa yang selalu menghindari keberpihakan. Dia menghela napas panjang saat membuka mata. Ruangan masih remang. Hanya sedikit cahaya matahari yang menyelinap dari celah tirai. Yesa masih terlelap di sampingnya, membelakangi dirinya. Tak ada tangan yang meraih, tak ada kedekatan seperti pasangan baru menikah seharusnya. Linda bangkit perlahan, menatap punggung suaminya sejenak, seakan berharap ia terbangun dan mengatakan sesuatu, apapun, yang bisa menenangkan hatinya. Tapi yang ada hanya diam panjang. Ia lalu turun ke dapur, memulai rutinitas memasak sarapan. Walaupun tubuhnya lelah, ia tetap berusaha menyajikan yang terbaik. Ia memotong bawang, menyalakan kompor, dan mulai menggoreng telur. Aroma makanan mengisi dapur, membuat suasana sedikit hangat. Namun kehangatan itu hanya sebentar. Karena ketika langkah kaki Rusty terdengar memasuki dapur, perut Linda langsung menegang. Masak apa lagi pagi ini? Suara Rusty terdengar dingin. Telur sama tumis sayur. Bu, jawab Linda lembut. Semoga tidak seaneh kemarin. Gumam Rusty sambil membuka kulkas dengan kasar. Lidah saya bukan tempat coba-coba. Ucapan itu menghantam seperti tusukan kecil yang sakit. Linda menahan diri, mengatur napasnya. Tak lama kemudian Yesa ikut masuk ke dapur, terlihat sedikit mengantuk. Ia duduk tanpa mengatakan apapun, hanya membuka ponsel dan men-scroll layar tanpa peduli pada suasana tegang di sekitarnya. Rusty menatapnya, lalu menatap Linda kembali. Kamu lihat, Linda? Suamimu saja tidak pernah memuji masakanmu. Harusnya itu cukup jadi tanda kalau kamu memang kurang bisa mengurus rumah. Kali ini, Linda menggenggam sendok lebih erat. Kata-kata itu menusuknya terlalu dalam. Tapi ia tetap diam,
mencoba menghindari adu mulut yang tak pernah ia menangkan. "Bu, sudah, jangan begitu," ucap Yesa datar, tanpa menoleh dari ponselnya. Namun nadanya lebih terdengar seperti formalitas sekadar agar suasana tak meledak. Justru ucapan itu membuat Rusti semakin berani. "Kamu ini anak yang baik, Yesa. Tapi istrimu ini, aduh, semakin hari makin bikin saya geleng-geleng kepala." Linda tidak kuat lagi. Ia mematikan kompor, menyiapkan piring, dan mencoba tetap tampak sibuk agar tak perlu melihat siapapun. Saat sarapan tersaji, Rusti mengambil sendok dan mencicipi sedikit tumis sayur. Baru beberapa detik, ia mengerutkan wajah. "Linda, ini asin sekali," katanya sambil meletakkan sendok dengan suara keras. "Mulai sekarang, kamu harus belajar ulang masak. Jangan buat keluarga kami malu kalau ada tamu." Linda menelan ludah. Ia tahu tumis sayurnya tidak asin. Ia selalu mengecapnya sebelum disajikan. Tapi melawan Rusti hanya akan membuat semua memburuk. Yesa akhirnya menoleh sedikit. "Bu, biasa ajalah. Rasanya normal kok." Tapi komentar itu datang terlambat dan tanpa ketegasan sedikit pun. Seperti ucapan yang dilempar sekadarnya, hanya agar tidak terlihat acuh. Rusti menghela napas panjang dan berdiri. "Saya sudah kehilangan selera. Makanlah kalian berdua. Saya pergi." Ia berjalan keluar dapur sambil bergumam, cukup keras agar Linda mendengarnya. "Wanita tak berguna." Linda menggigit bibir hingga hampir berdarah. Yesa kembali fokus ke ponselnya, seolah kata-kata ibunya barusan adalah hal biasa yang tidak harus dianggap serius. Kesunyian turun, hanya terdengar dentingan sendok pada piring. Linda tidak mampu menyentuh makanannya. Ia duduk dalam posisi kaku, memandangi meja tanpa fokus. "Kenapa hanya diam?" tanya Yesa akhirnya, masih tanpa menatapnya. Linda menegakkan kepala pelan. "Kenapa kamu tidak pernah benar-benar membelaku?" Yesa mengangkat wajah dengan alis tertaut, terkesan tersinggung. "Kenapa kamu bilang begitu? Baru aja tuh aku bilang masakan kamu gak asin. Apa kurang?" Nadanya, "Yesa, kamu seperti tidak sungguh-sungguh. Seakan kamu takut pada ibu, bukan ingin membelaku." Yesa diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau aku keras sama ibu, nanti kamu pikir aku anak durhaka. Kamu mau aku kayak gitu?" Linda terdiam. Yesa merasa sudah memberi jawaban yang logis, padahal itu bukan jawaban yang ia butuhkan. Ia hanya ingin suaminya berdiri di sisinya, meski sekali saja. Setelah sarapan, Yesa bergegas pergi bekerja. Linda membereskan dapur sendiri, dan saat ia menggosok piring, ia menyadari matanya panas dan pandangannya mulai buram. Tapi ia menahan air mata itu. Ia tidak akan memberikan kepuasan kepada Rusti untuk melihatnya hancur. Namun dalam hati, retakan kecil mulai tumbuh. Retakan yang perlahan mengubah keteguhan hatinya. Retakan yang membuatnya mulai berpikir, apakah ini rumah yang benar-benar menerima dirinya? Apakah ini pernikahan yang layak ia perjuangkan? Atau ia hanya menunda luka yang akan semakin dalam di kemudian hari? Di lantai atas, Rusti berdiri di ambang tangga, memperhatikan Linda dari kejauhan tanpa suara. Di wajahnya ada tatapan puas yang tak bisa Linda lihat. Tatapan seseorang yang merasa berhasil menunjukkan siapa yang paling berkuasa di rumah itu. Dan pagi itu, tanpa Linda sadari, Rusti mulai merencanakan sesuatu yang akan memperburuk segalanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan keheningan yang semakin berat. Linda berusaha bertahan, tapi tekanan yang datang dari Rusti tidak juga mereda, bahkan perlahan meningkat. Dan Yesa, yang ia harapkan menjadi tempat berlindung, tetap tenggelam dalam dunia pekerjaannya, seolah rumah hanyalah tempat singgah untuk tidur dan mandi. Pagi itu, Linda sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia merasa sedikit lebih baik setelah mencoba berdamai dengan pikirannya semalam. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyiapkan menu sarapan yang lebih rapi daripada biasanya. Nasi uduk sederhana, tempe goreng, sambal kacang, dan teh hangat. Ia berharap setidaknya usahanya kali ini bisa membuat suasana rumah lebih tenang. Namun harapan itu runtuh begitu Rusti muncul dengan langkah berat. "Wah, nasi uduk," komentar Rusti sambil melirik meja. "Semoga rasanya tidak seperti kemarin. Kalau tidak, saya buat sendiri saja."
Linda menggenggam erat ujung apron, mencoba tetap tenang. Iya, Bu. Saya sudah coba masak sebaik mungkin. Kita lihat saja. Rusti duduk, mengambil piring, dan mulai menyendok nasi. Ia mencicipinya tanpa ekspresi. Linda memperhatikannya dengan tegang. Beberapa detik berlalu. Namun bukannya memuji atau paling tidak memberi komentar netral, Rusti malah menaruh sendoknya dengan keras. Linda, kamu masak pakai apa? Ini hambar sekali. Maaf Bu, saya. Sudah. Kalau kamu tidak bisa masak, jangan paksa. Kamu itu istri, bukan tamu. Harusnya sudah bisa urus suami. Jangan buat saya kecewa terus. Linda terdiam. Setiap kata Rusti seperti beban yang menambah berat napasnya. Tak lama kemudian Yesa turun dari kamar. Rusti langsung memandangnya seperti seseorang yang ingin memberitahu dunia betapa ia benar. Yesa, coba kamu cicipi ini. Kamu bilang masakan istrimu enak? Nih, coba. Yesa mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Bu, jangan dari pagi sudah. Tolong coba dulu. Rusti bersikeras. Dengan enggan, Yesa mencicipi sedikit nasi. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Rasanya, biasa aja, Bu. Nggak ada masalah. Nada Yesa sebenarnya netral. Tapi di telinga Linda, itu terasa seperti pembelaan yang setengah hati. Lagi, Rusti menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Biasa? Biasa? Kamu itu lidahnya aneh. Ini nggak ada rasanya. Bu, aku makan kok. Nggak apa-apa, jawab Yesa dengan suara datar. Lebih ingin mengakhiri drama daripada membela siapapun. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan karena Rusti marah, tapi karena Yesa selalu memilih jalan aman. Linda menunduk, menahan air mata. Ia berusaha mengingat masa-masa saat Yesa masih perhatian. Saat mereka masih sering berbicara panjang lebar tentang masa depan, bukan sekadar lewat tanpa terhubung. Setelah sarapan yang tegang itu, Yesa segera pergi kerja tanpa banyak bicara. Rusti pun naik ke kamarnya dengan wajah tidak puas, meninggalkan Linda sendirian merapikan meja makan. Saat ia mengangkat piring, tangannya bergetar sedikit. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Apa benar aku ini tidak berguna? Bisiknya pelan. Namun sebelum ia larut dalam kesedihan, suara ketukan pintu terdengar dari arah depan. Linda menghapus air matanya buru-buru dan berjalan ke ruang tengah. Saat pintu dibuka, terlihat sosok tetangga muda mereka, Rara. Rara tinggal di rumah sebelah dan sering menumpang dapur Linda untuk membuat kue pesanan online. Oh, Kak Linda. Maaf ganggu. Aku mau ambil loyang yang kemarin dititipin, ujar Rara ceria. Linda mengangguk dan mempersilakan Rara masuk. Saat Rara melihat wajah Linda, ia langsung mengernyit. Kak, kakak sakit? Matanya merah banget. Linda tersenyum tipis. Nggak apa-apa, cuma kurang tidur. Rara tidak percaya begitu saja. Kemarin aku dengar suara Bu Rusti agak keras. Kak, kakak baik-baik aja. Linda kaget. Ia tidak ingin masalah rumah tangganya terdengar ke tetangga. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Rara menatap Linda lebih lama, lalu menghela napas. Kak, kalau butuh tempat cerita, aku ada. Aku ngerti kok perasaan tinggal bareng mertua yang agak keras. Ibuku dulu juga gitu. Linda menatap Rara, sedikit terkejut sekaligus terharu. Sudah lama tidak ada orang yang memberi perhatian dengan tulus. Setelah Rara pergi, Linda duduk di dapur sambil memegang loyang kosong. Keheningan rumah membuat pikirannya terus mengulang kejadian pagi tadi. Bagian paling menyakitkan bukan bentakan Rusti, melainkan ketidakpastian Yesa. Ia ingin percaya pada suaminya. Ia ingin yakin Yesa masih peduli, masih melihat usahanya. Tapi semakin hari, Yesa semakin sering menghindar dari konflik dan membiarkan ibunya menguasai rumah. Siang hari, ketika Linda sedang menyapu halaman belakang, ia mendengar suara dua orang berbincang dari arah teras depan. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Itu suara Rusti, dan seseorang yang seperti tetangga lain, Bu Mira. Aku bilang sama kamu, Mir.
Suara Rusti rendah namun tajam. Menantu itu harus bisa kerja. Kalau tidak, buat apa dinikahi? Memang Linda kurang rajin ya, Bu Rusti. Halah, masaknya asal-asalan. Rumah sudah kubantu bersih pun dia masih kelabakan. Mana wajahnya itu? Selalu sedih. Tidak cocok jadi istri anakku. Linda berhenti menyapu. Dadanya serasa ditusuk. Kalau Yesa dengar, bagaimana Bu? Yesa? Dia pasti tahu. Tapi dia itu anak berbakti. Selama aku ada, uang dan hatinya itu harus buat aku dulu, bukan istrinya. Linda menutup mulutnya, menahan napas agar tidak terdengar. Kasihan juga sih, Bu. Linda kan orangnya lembut. Lembut? Lembut itu tidak cukup untuk rumah tangga. Harus kuat. Kalau tidak bisa ikut aturan di rumah ini, ya, dia harus tahu diri. Kata-kata terakhir itu menusuk paling dalam. Lebih dari bentakan. Lebih dari hinaan. Linda memejamkan mata. Tangannya kehilangan kekuatan. Sapu di tangannya jatuh tanpa suara. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Linda merasa benar-benar sendirian. Ia masuk ke kamar perlahan, duduk di pinggir ranjang, dan memeluk kedua lututnya. Dalam keheningan kamar, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Namun ia belum menemukan jawaban. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Retakan yang dulu hanya kecil, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Keesokan harinya, suasana rumah tidak berbeda jauh. Masih sunyi, masih dingin, dan masih dipenuhi ketegangan yang tak terlihat namun sangat terasa. Linda bangun lebih awal dari biasanya karena malam sebelumnya tidur hanya sebentar. Rasanya seolah tubuhnya mulai menolak situasi yang terus menyakiti hati dan pikirannya. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kamar mandi. Mata sembab, pipi pucat, dan bibir yang sudah jarang tersenyum. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri bergerak. Dapur harus dibersihkan, sarapan harus dibuat, rumah harus dirapikan. Bukan karena ia ingin memuaskan Rusti, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan agar pikirannya tidak hancur sepenuhnya. Pagi itu Linda memasak dengan lebih teliti. Ia mengukur bumbu, mengecap masakan berkali-kali, dan memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Ia ingin menghindari amarah Rusti, walau ia tahu itu hampir mustahil. Begitu jam menunjukkan pukul 7, suara langkah Rusti terdengar menuruni tangga. Kedengarannya lebih berat dan cepat dari biasanya, pertanda bahwa suasana hatinya sedang buruk. Linda menelan ludah. Rusti masuk ke dapur tanpa menyapa dan langsung menatap meja makan. Hari ini apa lagi? Tanyanya tanpa emosi. Tumis buncis dan sup ayam, Bu, jawab Linda pelan. Saya coba buat rasanya lebih lembut. Rusti mengambil sendok, mencicipi sup itu. Matanya menyipit. Tak lama kemudian ia meletakkan sendok dengan suara keras, membuat Linda terlonjak kecil. Kenapa asin begini? Kamu kira ini enak? Linda terdiam. Padahal ia baru saja mengecapnya beberapa menit lalu, dan rasanya tidak asin. Maaf, Bu, mungkin. Nah itu dia. Rusti memotong. Selalu minta maaf. Selalu salah. Selalu tidak bisa diandalkan. Linda mencoba mengatur napasnya. Ia bisa saja membalas bahwa rasa sup itu normal. Namun ia tahu, kebenaran apapun tidak akan mengubah cara Rusti memandangnya. Tak lama kemudian Yesa keluar dari kamar. Rambut masih sedikit berantakan. Ia duduk di kursi sambil membuka ponsel seperti biasa. Pagi, ucap Yesa sambil menguap. Rusti langsung memutar bola mata. Yesa, coba kamu makan. Biar kamu tahu rasa makanan ini aneh sekali. Yesa mengambil sendok dengan malas, mencicipi sedikit sup. Rasanya biasa aja kok Bu. Kalimat itu sebenarnya cukup baik bagi Linda. Tapi lagi-lagi, cara Yesa mengucapkannya seolah itu hanya pembelaan asal. Tidak tulus. Tidak tegas. Tidak cukup kuat untuk melindungi istrinya. Rusti berdiri dari kursi. Saya sudah muak makan makanan yang rasanya tidak karuan. Kalau begini terus, saya saja yang masak mulai besok.
Ia berjalan keluar dari dapur sambil terus bergumam merendahkan Linda. Yesa hanya menunduk dan melanjutkan sarapannya seakan hal itu bukan apa-apa. Linda berdiri kaku di tempat. Hatinya terasa sangat sakit. Lebih dari hari sebelumnya. Bukan karena Rusti membentaknya. Tetapi karena Yesa tetap tidak menunjukkan keberpihakan. Setelah Rusti pergi, Yesa memandang Linda sekilas. Udahlah, kamu ambil hati ibu mulu. Biasa aja. Emang ibu dari dulu kayak gitu. Yesa, suara Linda gemetar. Tapi kamu lihat sendiri kan, setiap hari aku terus disalahkan. Belajar sabar, jawab Yesa sambil mengambil tas kerjanya. Nanti kalau ibu sudah tua, kamu juga bakal ngerti. Lalu aku harus gimana? Diam aja gitu. Ya, sementara ini iya. Namanya juga tinggal sama orang tua. Linda tidak percaya telinganya. Sementara, ini sudah berbulan-bulan. Yesa. Yesa menatap Linda lebih lama. Wajahnya tampak jengkel. Kamu tuh kalau ngomong jangan menekan aku. Aku kerja dari pagi sampai malam. Jangan tambah beban. Beban. Kata itu menghantam lebih keras daripada bentakan Rusti. Jadi aku beban? Bisik Linda lirih. Aku nggak bilang gitu. Jawab Yesa cepat. Aku cuma capek. Kamu ngerti nggak? Linda menunduk. Hari itu, ia merasa tidak hanya kehilangan tempat berpijak, tetapi juga kehilangan seseorang yang dulu menjadi alasannya bertahan. Ketika Yesa pergi bekerja, Linda duduk sendirian di dapur. Ia mencoba mengatur napas, tetapi rasa sesak semakin menekan dadanya. Ia mengambil ponsel dan membuka album foto. Di sana ada foto dirinya dan Yesa saat masih pacaran. Tertawa di pinggir pantai, tertawa di warung kopi, tertawa di dalam mobil butut milik Yesa dulu. Yesa dulu selalu menggenggam tangannya seolah takut kehilangan. Sekarang, suara pesannya pun sudah mulai berubah dingin. Saat Linda masih menatap foto itu, suara pintu depan berderit. Rusti keluar lagi dari kamar, kali ini membawa pakaian kotor dalam keranjang. Linda, panggilnya keras. Linda segera berdiri. Cuci ini semuanya. Saya mau dipakai sore nanti. Linda mengangguk, meski hatinya masih kacau. Rusti menatapnya dari kepala sampai kaki. Kamu itu, benar-benar tidak terlihat seperti pengantin baru. Wajahmu pucat sekali. Merawat diri sendiri saja tidak bisa. Linda menggigit bibirnya. Maaf Bu. Jangan minta maaf terus. Belajar jadi istri yang berguna. Linda menghela napas perlahan. Baik, Bu. Dan satu lagi, Rusti mendekat, nadanya mengecil namun lebih menusuk. Jangan pikir kamu bisa ambil hati Yesa dengan cara pura-pura sedih begitu. Anak saya bukan tipe lelaki yang luluh oleh air mata. Linda membeku. Rasanya ingin lari, ingin berteriak, ingin menghilang. Namun kakinya tak bisa bergerak. Ketika Rusti sudah kembali ke kamar, Linda akhirnya membungkuk di samping mesin cuci, menahan air mata yang akhirnya tak bisa ia cegah. Bukan karena Rusti lagi-lagi merendahkannya. Bukan karena ucapan jahat yang terus dilontarkan. Tetapi karena Linda mulai merasa bahwa rumah ini tidak lagi punya ruang untuk dirinya. Sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, Linda menyelesaikan pekerjaan rumah dan duduk di ruang tamu. Tubuhnya sangat lelah. Tapi pikirannya justru tak bisa berhenti. Ia menatap jam dinding. Yesa biasanya pulang jam 7. Namun hari itu, sudah pukul 9:10. Belum ada kabar. Sudah 2 jam Linda menunggu. Ia mencoba menghubungi Yesa, tapi pesan hanya dibaca tanpa dibalas. Rasa khawatir dan sedih bercampur menjadi satu. Saat ia hampir tertidur di sofa, terdengar suara pintu depan dibuka. Yesa masuk. Dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa bersalah. Kemejanya kusut. Ia tampak seperti baru dari tempat yang ramai. Yesa, kamu dari mana? Sudah malam banget, tanya Linda pelan. Lembur, jawab Yesa singkat. Tapi kamu tidak bilang apa-apa. Aku sibuk, katanya datar. Gak sempat. Linda menatapnya lebih lama, mencoba mencari kebenaran. Namun Yesa menghindar. Melewati Linda dan langsung menuju kamar tanpa menjelaskan apapun. Sesuatu di dalam diri Linda retak lagi.
Retak yang tidak terdengar, tapi terasa menyakitkan. Malam itu, ia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, rumah sepi, dan di sudut hatinya, mulai tumbuh pertanyaan yang menakutkan. Apakah Yesa masih peduli padaku? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Malam itu, setelah Yesa masuk ke kamar tanpa satupun kehangatan atau penjelasan, Linda duduk diam di ruang tamu. Sesekali ia memandang pintu kamar, berharap Yesa keluar dan bertanya kenapa ia terlihat sedih. Namun harapan itu hanya tinggal angan. Rumah yang dulu terasa seperti tempat istirahat, kini berubah menjadi gedung besar yang sunyi, yang menelan Linda sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Linda bangun dengan kepala berat. Matanya terasa panas dan tubuhnya pegal seperti habis membawa beban besar yang tak terlihat. Detik pertama ia membuka mata, ingatan tentang malam sebelumnya langsung kembali menusuk. Ia menatap Yesa yang sibuk mengganti seragam kerjanya. Tidak ada salam selamat pagi. Tidak ada senyuman. Hanya suara gesekan kain dan langkah kaki yang seolah menyuruh Linda untuk tetap diam. Yesa, panggil Linda dengan suara pelan. Yesa hanya mengangguk tanpa menoleh. HM. Kemarin, kamu pulang terlambat. Aku udah bilang lembur. Potong Yesa cepat. Kalau kamu mau tahu detailnya, aku capek jelasin. Tapi aku khawatir. Ya sudah, sekarang kamu tahu kan aku baik-baik saja. Linda menunduk. Jawaban itu terdengar seperti tamparan halus yang dingin. Yesa, apa ada sesuatu yang berubah dari kita? Pertanyaan itu keluar dengan suara gemetar. Yesa berhenti memasang jam tangannya. Lalu ia menarik napas panjang. Linda, kamu itu terlalu sensitif. Semua hal dipikirin. Semua hal dibawa ke hati. Tapi aku cuma... Dengar, aku pusing kalau harus jelasin ini setiap hari. Hidupku juga nggak mudah. Jangan bikin semuanya makin berat. Setelah itu, Yesa pergi tanpa menunggu jawaban. Linda berdiri kaku. Kata-kata Yesa berputar-putar di kepalanya. Jangan bikin semuanya makin berat. Sejak kapan ia menjadi beban? Sejak kapan cintanya berubah menjadi hal yang harus Yesa hindari? Ketika Linda turun ke dapur, Rusti sudah duduk sambil menonton TV kecil yang ada di meja dekat kompor. Matanya langsung menatap Linda dengan pandangan tak suka. Cepat siapkan teh. Tenggorokan saya sakit. Iya Bu, sebentar. Linda bergerak dengan pelan. Tangannya gemetar sedikit. Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena terlalu banyak memikirkan hal yang menyakitkan. Saat teh tersaji, Rusti mengambilnya tanpa ucapan terima kasih. Wajahmu itu kenapa? Bengkak begitu. Tidak apa-apa Bu, hanya kurang tidur. Kurang tidur? Kerja apa saja kamu sampai kurang tidur? Urus rumah saja sudah kelabakan. Linda menunduk. Sudah tidak punya tenaga untuk membela diri atau menjelaskan apapun. Jangan bawa masalah pribadi di rumah saya. Linda, lanjut Rusti. Kamu istri Yesa. Saya tidak mau dengar drama-drama yang merusak suasana. Drama. Itulah kata yang Rusti gunakan untuk menggambarkan luka Linda. Ia ingin tertawa jika saja tidak sedang ingin menangis. Siang harinya, Linda membereskan pakaian, mencuci piring, mengepel lantai, dan mengatur kamar tamu. Ia sengaja menyibukkan diri supaya pikirannya tidak terus dirayapi kegelisahan. Namun sekeras apapun ia mencoba, bayangan wajah Yesa yang dingin tetap menghantuinya. Saat ia sedang menjemur baju, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kak Linda? Ini Rara. Kak ada di rumah kan? Linda tersenyum tipis. Pesan singkat itu seperti udara segar di tengah hari berat. Iya, ada, Ra. Ada apa? Boleh aku main bentar? Bawa brownies buat kakak. Boleh. Ayo ke sini. Tak lama kemudian, Rara datang dengan kotak kecil berisi brownies buatan rumah yang masih hangat. Aroma coklatnya membuat Linda merasa sedikit tenang. Kak, aku tadi lewat depan rumah. Kakak kelihatan pucat banget dari jendela. Linda tersenyum hambar. Cuma capek, Ra. Rara menatap Linda lama.
lalu duduk di sebelahnya di teras. Bu Rusti tadi marah lagi ya? Linda terdiam. Keheningan itu sudah menjawab semuanya. Aku nggak enak ngomong, Kak. Tapi aku sering dengar Bu Rusti bentak kakak. Rara menunduk. Dan Yesa, dia nggak ngebelain kakak sama sekali. Linda menggigit bibir. Matanya mulai panas lagi. Aku nggak tahu harus gimana. Rasanya aku sendirian. Rara memegang tangan Linda. Kak, nggak ada orang yang pantas diperlakukan kayak gitu. Linda menatap Rara, mata berkaca-kaca. Sampai kapan Kak Linda mau kuat sendiri? Pertanyaan itu membuat Linda terdiam dalam waktu lama. Ia tidak punya jawaban. Ia terlalu lelah mencari jawaban. Setelah Rara pulang, Linda kembali masuk ke rumah. Namun saat ia hendak menuju dapur, ia mendengar suara Rusti dari ruang tengah, berbicara di telepon. Awalnya Linda tidak ingin mendengarkan. Tapi ketika namanya disebut, langkahnya terhenti. Ya, aku capek banget sama Linda itu, kata Rusti dengan nada kesal. Anak kota apa kampung sih dia? Masak saja kacau. Ngurus rumah lambat. Mukanya tiap hari kayak minta dikasihani. Linda memejamkan mata. Luka di dadanya semakin dalam. Kalau bukan karena Yesa keras kepala waktu itu, aku nggak mau punya menantu kayak dia. Tidak ada wibawanya sama sekali. Jantung Linda seperti diremas. Waktu itu, apa maksudnya Yesa memaksa menikahinya? Apa Rusti sebenarnya sejak awal menolak kehadirannya? Rusti melanjutkan, nada suaranya semakin jelas. Sudah aku bilang ke Yesa dulu, ada perempuan yang jauh lebih pantas. Tapi dia keras kepala. Sekarang lihat sendiri kan? Aku yang repot. Linda merasa seluruh tubuhnya gemetar. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Dan jawabannya lebih menyakitkan dari yang ia duga. Pada saat itu, Linda sadar satu hal. Bagi Rusti, ia tidak pernah diterima sejak awal. Malam harinya, Linda tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar, mencoba mengatur napas, tapi pikirannya berputar tanpa arah. Saat Yesa masuk kamar setelah mandi, Linda memberanikan diri bertanya. Yesa, aku ingin tanya sesuatu. Kamu, waktu itu, waktu kita mau menikah, ibumu sebenarnya menolak aku ya? Yesa terdiam, lalu memalingkan wajah. Jangan bahas itu. Kenapa? Aku cuma ingin tahu. Karena itu masa lalu. Dan kamu selalu mengungkit hal yang bikin pusing. Jadi benar? Suara Linda bergetar. Yesa akhirnya menghela napas berat. Linda, ibu cuma ingin yang terbaik buat aku. Itu wajar. Dan ya, dia punya pilihan lain. Tapi aku yang pilih kamu. Apalagi sih yang kamu cari? Penerimaan. Linda menatap Yesa dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin tahu kalau aku layak tinggal di rumah ini. Yesa mengerutkan dahi. Kamu itu mikirnya jauh banget. Sampai kapan kayak gini? Aku capek, Linda. Serius. Aku capek banget. Setelah mengucapkan itu, Yesa mematikan lampu dan tidur membelakangi Linda. Sementara Linda terjaga, memeluk dirinya sendiri dalam gelap. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, pikiran mengerikan itu muncul. Pelan, tapi jelas. Apakah aku harus pergi, agar tidak menjadi beban untuk siapapun? Pertanyaan itu menghantui sepanjang malam. Dan di luar kamar, Rusti tersenyum kecil saat melewati pintu. Karena ia tahu, keberadaannya mulai berhasil meruntuhkan hati Linda sedikit demi sedikit. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Linda bangun lebih pagi, berharap bisa merapikan ruang tamu dan menyiapkan sarapan sebelum Rusti terbangun. Setelah kejadian beberapa hari lalu, ketegangan di rumah makin terasa pekat, seperti udara yang tidak pernah benar-benar bersih. Yesa duduk di ujung meja makan dengan wajah muram. Ia menatap ponselnya berulang kali, seolah menunggu pesan yang tak kunjung datang. Linda memperhatikan dari kejauhan, mencoba menilai suasana sebelum mendekat. Mas, sarapannya sudah siap, ucap Linda pelan. Yesa mengangguk tanpa senyum. Iya, makasih. Ia makan tanpa bicara.
Denting sendok yang beradu dengan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Linda duduk perlahan, merasa ada yang berbeda dari sikap Yesa sejak 2 hari terakhir. Bukan hanya dingin, tapi seakan sedang menyembunyikan sesuatu. "Mas, sesuatu terjadi di kantor?" tanya Linda hati-hati. "Enggak, biasa aja." Jawaban cepat itu membuat Linda semakin yakin ada sesuatu yang ditutupinya. Tak lama kemudian Rusti keluar dari kamar dengan langkah berat. Seperti biasa, tatapannya langsung mencari-cari kesalahan. "Linda," panggilnya ketus. "Kenapa lantai depan masih licin? Kau gak bisa kerja cepat sedikit?" Linda menelan ludah. "Sudah saya pel dulu, Bu. Mungkin belum terlalu kering." "Mungkin? Mungkin." Rusti mendengus. "Kalau kau jatuh, jangan salahkan siapa-siapa. Sudah bodoh, pemalas pula." Yesa melihat interaksi itu, tetapi hanya memijat pelipis tanpa berkata apapun. Linda mencoba tersenyum meski dadanya terasa sesak. "Maaf, Bu. Nanti saya lap lagi." Tanpa menunggu, Rusti duduk di kursi makan dan menatap sarapan di meja. "Ini apa lagi? Telur? Kau kira semua orang suka telur setiap hari?" Linda menghela napas pelan. "Bisa saya buatkan menu lain, Bu?" "Sudah terlambat. Selera saya hilang." Yesa bangkit tiba-tiba. "Bu, sudahlah. Linda sudah masak dari pagi." Rusti memutar mata. "Baru begitu kau sudah bela dia? Kau lupa siapa yang membesarkanmu?" Yesa mengatupkan rahang. "Bukan begitu maksudku." "Sudah, Yesa. Diam saja." Rusti memotong, lalu melirik Linda sinis. "Kalau perempuan ini bisa masak benar, aku tidak akan marah terus." Linda menunduk. "Saya akan belajar lebih baik lagi, Bu. Harusnya dari dulu." Siang harinya, setelah Rusti ke rumah tetangga untuk arisan, Linda duduk sendirian di kamar sambil memijat punggungnya yang nyeri. Ia jarang mengeluh, tetapi hari itu tubuhnya terasa lelah sampai ke tulang. Mungkin karena sikap Rusti yang semakin tidak bisa ditebak akhir-akhir ini. Pintu kamar terbuka. Yesa masuk dan duduk di pinggir ranjang. "Kamu capek ya?" tanyanya pelan. Linda hanya mengangguk. "Gak apa-apa. Aku bisa." "Kamu tak harus kuat terus, Lin." Kalimat itu terdengar tulus, tapi ada jarak di balik suaranya. Ada sesuatu yang mengganggu. "Mas, ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Linda akhirnya. "Aku merasa kamu menjauh." Yesa terdiam. Tangannya bergerak gelisah. "Aku cuma banyak pikiran." "Karena aku?" "Bukan." "Karena ibu?" "Juga bukan." Linda menahan napas. "Lalu apa?" Setelah hening beberapa detik, Yesa menggenggam ponselnya kuat-kuat. "Ada masalah perusahaan. Aku sedang berusaha nyelesainya." Linda memperhatikan gelagat suaminya. Mata Yesa tak menatap dirinya, tapi ke lantai. Ada kebohongan kecil di sana, yang semakin hari menumpuk menjadi dinding di antara mereka. "Kalau memang begitu, aku hanya minta satu hal," ucap Linda lirih. "Jangan tutup aku dari hidupmu, Mas." Yesa mengangkat wajah, terlihat sedikit tersentuh. "Aku gak nutup. Cuma, waktunya belum tepat buat cerita." Linda mengangguk walau hatinya tak tenang. Sore itu, Rusti pulang lebih cepat dari arisan dengan wajah muram. "Linda," panggilnya lantang begitu masuk rumah. Linda bergegas keluar. "Iya, Bu. Aku dengar dari Bu Maya. Katanya kamu cerita kalau aku sering marah ke kamu? Kamu bilang aku suka bentak-bentak." Linda terbelalak. "Tidak, Bu. Saya tidak bilang begitu." "Jangan bohong." Rusti menatap dengan mata menyala. "Kalau kamu tak suka tinggal di sini, pergi saja. Tanpa perlu buat-buat cerita." Linda panik. "Saya benar-benar tidak cerita apapun, Bu. Demi Tuhan, tidak." "Sudah." Rusti menepis air mata kecil di pipinya sendiri, seolah dialah korban. "Yesa, kau dengar istri bodohmu ini?" Yesa keluar dari kamar. Detik itu Linda berharap Yesa membela, seperti yang ia janjikan sebelumnya.
Namun Yesa justru berkata lemah. "Lin, kamu yakin gak ngomong apa-apa?" Sebuah pertanyaan yang mengiris. Linda hanya mampu menatapnya dengan mata memerah. "Mas, kamu pikir aku akan menjelekkan ibu?" Keheningan tegang mengisi ruangan. Rusti tersenyum tipis, senyum kemenangan. "Sudah jelas semua. Kau memang tak layak dipercaya, Linda." Kata-kata itu menghantam Linda seperti batu besar. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang berdiri di sisinya. Dadanya terasa seperti diremas sampai sulit bernapas. Malam itu Linda duduk di dapur, menatap kompor yang masih hangat. Perasaan hancur, kecil, dan sendirian merayap mendekat seperti gelombang dingin. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih punya tempat di rumah ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, bergetar, belum ada jawabannya, dan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang perlahan mendorong Linda pada keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam bergulir lambat di rumah itu. Semua sudah tidur, tetapi Linda masih duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya berputar tanpa henti. Kata-kata Rusti sore tadi terus terulang, begitu tajam hingga terasa menusuk dari dalam. Tak layak dipercaya. Kalimat itu membuat seluruh harga dirinya runtuh. Linda menarik napas panjang. Wajah Yesa yang ragu, yang menuduh tanpa benar-benar mengucapkannya, lebih menyakitkan daripada teriakan siapapun. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia bertanya, apakah pernikahan ini masih ada artinya? Pagi datang dengan suasana hampa. Linda bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan dalam diam. Tangannya bergerak otomatis, memotong sayur, menggoreng tempe, membuat teh, tanpa emosi, seolah tubuhnya bekerja sendiri. Yesa keluar dari kamar sambil mengusap wajahnya. "Lin, pagi." Linda membalas dengan anggukan kecil. "Tidak lebih." "Semalam kamu gak tidur?" tanya Yesa pelan. "Tidur," jawab Linda singkat. Yesa menatapnya, mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari cara Linda memandangnya. Tak ada lagi harapan, tak ada lagi permintaan untuk dimengerti. Yang tersisa hanya kekosongan. "Lin, soal tadi, tentang ibu." Linda menghentikan gerakannya. "Mas, jangan dibahas lagi. Sudah lewat." "Tapi aku cuma mau." "Tidak perlu." Nada Linda bukan marah, bukan juga dingin. Hanya lelah. Yesa kehilangan kata. Ada rasa bersalah tumbuh, tetapi ia tak tahu bagaimana mengungkapkannya tanpa terdengar terlambat. Ketika Rusti turun dari kamar, Linda kembali menunduk, menjaga jarak aman. Namun Rusti hari itu tampak lebih galak dari biasanya. Ia membuka lemari dapur dan menemukan beberapa peralatan yang bergeser. "Linda, kenapa gelas-gelas ini ditaruh sembarangan? Kau mau pecah semua?" "Saya taruh sesuai raknya, Bu," jawab Linda tenang. "Sembarangan itu namanya. Kau bikin rumah ini tak karuan." Linda menatap gelas-gelas itu. Semua tersusun rapi. Tidak ada yang salah. Tapi ia memilih diam. "Dengar ya," Rusti menunjuk wajah Linda. "Kalau kau tidak bisa atur rumah ini, kau tidak layak jadi istri anakku." Kalimat itu membuat Linda merasakan sesuatu dalam dirinya patah, pelan tapi pasti. Yesa melihat kejadian itu dari ruang tamu. Untuk sesaat ia ingin menghentikan ibunya, tetapi kemudian ia menunduk dan pura-pura sibuk mengikat tali sepatu. Seolah lebih mudah menutup mata daripada menegakkan kebenaran. Siang harinya Linda keluar membeli bahan makanan. Langkahnya pelan, wajahnya tanpa ekspresi. Di jalan, ia berhenti di depan toko kain kecil. Ia tak berniat membeli apapun, hanya sekadar memandang lama-lama dari luar. Ada baju bayi terpajang di etalase. Warna putih lembut, pola kecil bunga-bunga. Tanpa sadar Linda meletakkan tangan di perutnya sendiri. Ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia terlambat datang bulan. Sudah hampir 2 minggu. Namun ia takut mengecewakan. Takut jika kabar itu tiba dalam suasana rumah yang seperti medan perang. Dan hari itu, ia merasa mungkin Tuhan sedang menguji seberapa kuat hatinya bertahan. Air mata hangat menetes pelan. "Maafin Mama," gumamnya hampir tak terdengar.
Saat ia kembali ke rumah, suara Yesa dan Rusti terdengar dari dalam. Mereka sedang berdebat, jarang terjadi, tapi kali ini nada Yesa terdengar tegang. "Bu, tolong jangan terlalu keras sama Linda." "Kenapa? Kau bela dia lagi?" "Aku cuma bilang, jangan sampai dia merasa sendirian di rumah ini." "Bagus. Biar dia pergi. Biar kau sadar siapa yang sebenarnya buat hidupmu hancur." Linda berhenti di depan pintu, hatinya berdegup keras. "Bu, jangan bilang begitu. Dia istri saya." Suara Yesa melemah. "Istri? Dia cuma beban." Kata itu membuat Linda terhuyung sedikit. Beban. Ia menatap pintu beberapa detik sebelum akhirnya melangkah masuk. Rusti langsung diam melihat Linda muncul, tetapi tatapannya tetap panas. Linda mencoba tersenyum. "Bu, saya sudah beli sayur." Tidak ada respons. Yesa menatap Linda, seolah ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya tak bergerak. Malam harinya Linda duduk sendirian di kamar mandi, memegang test pack yang baru ia beli diam-diam. Tangannya gemetar ketika membuka bungkusnya. Ia menunggu detik-detik panjang yang terasa seperti hukuman. Lalu, muncul 2 garis samar. 2 garis yang biasanya membuat seorang perempuan menangis bahagia. Namun Linda justru menangis dalam hening, memeluk kedua lututnya. "Ya Tuhan," bisiknya. "Bagaimana aku membesarkan anak, di rumah yang bahkan tidak menerimaku?" Tangisnya pecah tanpa suara. Ketika ia keluar kamar mandi, Yesa sedang duduk di tepi ranjang. Entah sejak kapan. "Kamu dari tadi di kamar mandi? Kamu sakit?" tanya Yesa. Linda berhenti, menatap suaminya lama-lama. Laki-laki yang dulu ia percaya, yang ia pikir akan selalu melindunginya. "Mas," suara Linda bergetar. Yesa berdiri mendekat. "Ada apa? Kamu pucat, Lin." Linda membuka mulut, ingin mengungkapkan semuanya. Kehamilannya, ketakutannya, semuanya. Namun ketika ia melihat tatapan Yesa yang ragu, yang penuh keraguan sejak beberapa hari terakhir, kalimat itu tertelan kembali. "Aku cuma capek," ucap Linda akhirnya. Yesa mengangguk kecil. Ia meraih tangan Linda, tetapi Linda merasakan genggamannya tidak lagi setegas dulu. Tidak lagi hangat. Ada jarak yang bahkan sentuhan tidak mampu menutupi. Ketika lampu kamar dimatikan, Yesa tertidur lebih dulu. Linda tetap terjaga, memandangi punggung suaminya yang membelakanginya. Dalam gelap, ia berbisik sangat pelan. "Mas, kalau suatu hari aku pergi, apa Mas akan mencariku?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Kesunyian yang menandai akhir dari sebuah harapan. Dan awal dari rencana yang mulai tumbuh dalam diam. Sebuah rencana yang akan mengubah semua yang datang setelahnya. Pagi itu, udara terasa berat. Langit kelabu seperti memahami apa yang sedang terjadi di dalam hati Linda. Ia bangun lebih awal, jauh sebelum Yesa dan Rusti terjaga, dan duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh hangat yang tidak ia sentuh. Ia tahu hidupnya tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang harus berubah. Atau ia yang harus berubah. Namun langkah apa yang harus ia ambil? Ia mengusap perutnya perlahan. Sebuah gerakan yang ia lakukan secara refleks sejak mengetahui garis ganda itu. 2 garis kecil yang membuat hidupnya terbolak-balik. "Aku harus kuat," bisiknya. Ketika Rusti bangun dan turun ke dapur, seperti biasa komentar tajam muncul lebih cepat dari napas pertamanya. "Linda, kenapa sayur belum matang? Kau bangun jam berapa?" "Sudah matang, Bu. Tinggal dihangatkan." Rusti bergumam tidak puas dan mengaduk panci dengan kasar. Tidak ada yang baru. Namun hari itu, Linda merasakan sesuatu berbeda dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasakan sakit yang sama seperti biasanya. Yang ada hanya hampa. Seperti bagian hatinya sudah mati. Yesa keluar dari kamar dengan wajah pucat. Ia tampak tidak tidur semalaman. "Lin," panggilnya. Linda menoleh. "Iya, Mas. Kita harus bicara nanti. Setelah aku pulang kerja." Ada nada tegang, seperti ia menyimpan sesuatu penting. Linda hanya mengangguk. "Baik." "Masalah ibu?" tanyanya pelan. Yesa menggeleng. "Bukan.
Tapi penting. Linda menunduk, meremas ujung bajunya. Baik, aku tunggu. Dalam hatinya, Linda yakin, Yesa menyembunyikan sesuatu. Sesuatu besar. Dan ia takut jawabannya tidak akan ia suka. Setelah Yesa pergi bekerja, Rusti mulai bersih-bersih rumah sambil terus mengeluh tentang hal kecil yang tidak penting. Linda membantu dengan diam, mencoba membuat segala sesuatu sempurna agar tidak ada tempat untuk amarah. Namun Rusti tetap menemukan celah. Linda, kalau kau tidak bisa cepat, aku yang akan lakukan semuanya. Percuma ada kau di rumah. Maaf, Bu. Sudah. Jangan banyak alasan. Linda berhenti. Kali ini ia menatap Rusti dengan mata yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kelelahan. Bu, suaranya pelan, saya tidak pernah ingin menyusahkan siapapun di rumah ini. Rusti mendengus. Sudah jelas. Tapi saya mohon, jangan katakan saya beban lagi. Linda menunduk, suaranya nyaris pecah. Saya berusaha sekuat yang saya bisa. Untuk sesaat, Rusti terdiam. Ia tampak terkejut melihat air mata Linda yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun bukannya lembut, Rusti justru memalingkan wajah. Kalau kau mau dihargai, jadilah perempuan yang berguna. Jangan cengeng. Linda menghapus air mata itu. Tidak membalas. Tidak marah. Ia hanya merasa, semakin yakin. Rumah ini bukan tempatnya lagi. Siang hari ia memberanikan diri pergi ke sebuah klinik kecil di ujung kota untuk memeriksa kehamilannya. Perawat menyambutnya ramah, berbeda dengan suasana rumah yang selalu penuh tekanan. Setelah pemeriksaan singkat, dokter tersenyum lembut. Selamat ya, Bu Linda. Kehamilan Anda sehat. Usia kira-kira 4 minggu. Suara dokter itu seharusnya membuat Linda bahagia. Namun ia hanya menunduk dan mengangguk. Terima kasih, Dok. Bagaimana dengan kondisi rumah? Ada seseorang yang bisa mendampingi. Linda terdiam lama. Ada, tapi saya tidak yakin ia benar-benar hadir. Dokter itu menatapnya penuh empati, tetapi tidak menekan. Ia tahu ada luka dalam yang tidak perlu diusik terlalu dalam. Sore hari, ketika ia pulang, Yesa sudah ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, ponsel di tangan, seperti baru saja menerima kabar buruk. Mas. Linda mendekat. Yesa berdiri, menarik napas panjang. Linda, aku harus jujur sama kamu. Dada Linda langsung mengeras. Inilah saatnya. Kalimat yang ia takutkan. Kamu tahu akhir-akhir ini aku susah tidur. Linda mengangguk. Itu karena ada masalah dengan perusahaan keluarga. Ibu pinjam uang atas namaku tanpa bilang ke aku. Jumlahnya besar. Linda membeku. Ia tidak menyangka. Apa? Iya. Dan sekarang aku diburu waktu buat bayar kembali. Linda perlahan duduk. Kenapa ibu lakukan itu? Aku gak tahu. Tapi, orang-orang perusahaan bilang kalau aku gak bisa atur keluarga sendiri. Linda menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Yesa benar-benar rapuh. Aku takut, Lin. Yesa menunduk. Aku takut aku gagal. Untuk sesaat, Linda ingin berkata bahwa ia hamil. Bahwa mereka akan punya anak. Namun ketika ia melihat Yesa kewalahan dengan masalahnya sendiri, ia menahan kata itu di tenggorokan. Aku di sini, Mas, kata Linda lembut. Walaupun aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku ingin bantu. Yesa mengangguk, tapi wajahnya tetap penuh keraguan. Dan di titik itulah Linda sadar. Kasih yang ia berikan tidak lagi mendapat tempat. Malam itu, setelah Yesa tidur, Linda duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Ia menatap test pack yang tergeletak di sampingnya. Aku harus melindungi anak ini, bisiknya lirih. Sampai kapan aku bisa bertahan di rumah ini? Sampai kapan aku menunggu orang yang bahkan tidak tahu caranya menggenggam aku? Dalam kesunyian malam, sebuah keputusan mulai terbentuk dalam hatinya. Jika keadaan tidak berubah, jika rumah ini tetap menjadi tempat luka, mungkin ia harus pergi. Untuk dirinya, untuk anaknya. Namun ia tahu tidak bisa pergi begitu saja.
Ia harus menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Sangat dekat. Hujan turun sejak subuh, memukul genting dengan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Namun pagi itu, bagi Linda, suara hujan justru terasa seperti peringatan bahwa sesuatu buruk sedang menuju ke arah rumah itu. Linda bangun lebih lambat dari biasanya. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemah. Mungkin karena banyak menangis semalaman, atau karena beban yang semakin menumpuk tanpa ada celah bernapas. Ketika ia keluar kamar, ia mendapati Rusti sudah duduk di ruang tamu, memelototi sesuatu di ponselnya. Begitu melihat Linda, wajah Rusti mengeras. "Kemarilah." Linda menelan ludah. "Ada apa, Bu?" Rusti menunjukkan layar ponsel. "Ini apa?" Di layar terdapat foto dapur yang Linda ambil diam-diam kemarin untuk mencatat bahan dapur yang habis. Dalam foto itu, panci dan peralatan terlihat tidak tertata rapi, bukan karena berantakan, tetapi karena Linda sedang menghitung isi lemari. Tetapi foto itu telah dikirim Rusti ke grup keluarga besarnya dengan tulisan, "Beginilah kerja istri Yesa, dapur selalu berantakan. Tidak becus urus rumah." Ada banyak balasan dari keluarga besar. Linda itu memang begitu orangnya. "Kau sabar saja, Kak Rusti. Kalau aku sudah kusuruh pulang itu menantu." Jantung Linda terhenti sejenak. "Bu, saya tidak." Suaranya bergetar. "Tidak apa?" Rusti menatap tajam. "Kau memalukan keluarga ini. Satu foto saja sudah menunjukkan betapa kau tidak berguna." Linda menutup mulutnya. Ia ingin menjelaskan, tapi Rusti tidak memberi ruang. "Kau kira aku buta? Kau sengaja foto dapur berantakan lalu pura-pura berperan sebagai korban." "Bu, bukan begitu." Linda akhirnya bersuara, kali ini lebih keras dari biasanya. "Itu foto untuk catat bahan dapur, bukan?" "Diam," seru Rusti. "Kau selalu punya alasan." Linda menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Dadanya sesak. Ia ingin kabur, ingin berlari tanpa menoleh. Namun suara pintu kamar terbuka membuatnya berhenti. Yesa keluar, wajah kaget mendengar teriakan Rusti. "Ada apa lagi, Bu?" Rusti langsung mengadu, suaranya dibuat seolah ia yang tersakiti. "Lihat ini, istrimu sengaja jelekan rumah kita. Kirim foto dapur ke tempat-tempat entah kemana buat bikin aku malu." Linda membelalak. "Bu, saya tidak kirim kemanapun." Tapi Yesa menatapnya dengan kebingungan bercampur kecurigaan. "Lin, coba kamu jelasin," katanya dengan nada yang membuat hati Linda runtuh sekali lagi. "Saya hanya ambil foto untuk catatan belanja, Mas." "Cuma itu?" "Iya," jawab Linda, suara gemetar. "Mas, aku gak akan pernah sengaja memalukan keluarga sendiri." Namun Yesa terdiam lama. Terlalu lama. Kepercayaan yang dulu ia berikan pada Linda, kini retak tanpa suara. Siang harinya, Linda memasak sambil menahan mual. Kehamilannya mulai terasa. Ia meletakkan satu tangan di meja agar tidak goyah. Rusti memerhatikan dari jauh. Namun bukannya prihatin, ia justru bergumam. "Kalau sakit, jangan manja. Banyak kerjaan belum selesai." Linda menahan diri untuk tidak menitikkan air mata. Kehamilannya bukan kabar gembira bagi rumah itu. Bahkan Yesa, yang dulu ia percaya akan menjadi suami dan ayah yang lembut, tidak lagi peka dengan keadaan dirinya. Ketika Linda menata meja makan, Yesa menerima telepon. Suaranya rendah, tetapi Linda bisa menangkap kecemasan yang terbungkus. "Iya, saya akan datang ke kantor besok. Tolong beri saya waktu, Pak. Saya tidak tahu ibu melakukan itu." Hening. "Aku akan bayar. Aku cari jalan." Telepon ditutup. Linda mendekat. "Mas, masalahnya makin berat." Yesa menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Aku gak mau kamu ikut campur. Ini urusan keluargaku." Linda terdiam. Kalimat itu seperti garis pemisah. Seolah Linda bukan bagian dari keluarga itu. "Mas, aku ini istrimu," katanya pelan. "Aku ingin bantu, bukan nyusahin." Yesa menghela napas dalam.
Aku cuma sedang stres, Lin. Jangan tersinggung. Bukan tersinggung, Linda menunduk. Aku hanya ingin kamu percaya aku masih di pihakmu. Namun Yesa tak menjawab. Sore itu, Linda duduk sendirian di halaman belakang. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Ponselnya bergetar. Satu pesan dari nomor tak dikenal. Bu Linda, saya Dr. Rina. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kondisi Anda butuh ketenangan. Jangan terlalu stres. Jaga diri dan bayi Anda. Linda menatap pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada seseorang di luar rumah ini yang peduli meski baru mengenalnya. Ia membalas pendek. Terima kasih, Dok. Setelah ponsel dimasukkan ke saku, Linda menatap langit. Ia tahu, ia tidak bisa lama-lama di rumah ini. Tidak dengan bayi yang sedang ia kandung. Tidak dengan Rusti yang ingin meruntuhkan harga dirinya setiap hari. Tidak dengan Yesa yang mulai tenggelam dalam masalah sendiri dan meninggalkan Linda di tepi. Malam hari, saat Yesa tertidur lebih dulu, Linda duduk di lantai sambil membuka sebuah buku catatan. Ia mulai menulis rencana kecil, pelan, hati-hati, seperti seseorang yang sedang menulis jalan keluar dari badai. Rencana Linda. Menyimpan sedikit demi sedikit uang belanja. Mencari tempat aman jika keadaan makin buruk. Menyimpan dokumen penting di tas kecil. KTP, kartu kesehatan, dan hasil pemeriksaan. Menjaga kehamilan tanpa diketahui Rusti. Pergi, jika waktunya tepat. Tangannya bergetar. Ia tidak ingin pergi. Ia ingin keluarga yang utuh. Ia ingin rumah yang damai. Namun harapan itu sudah rapuh. Saat ia menutup buku itu, ia berbisik pada perutnya. Maafin Mama. Mama bukan perempuan kuat seperti yang kamu harapkan. Tapi Mama janji, Mama akan lindungi kamu. Dan untuk pertama kalinya, Linda merasa ia akhirnya tahu arah mana yang harus ia tuju. Tidak hari ini, tidak besok, namun suatu hari, dalam waktu yang tidak lama lagi, rumah itu tidak akan lagi bisa menahan dirinya. Dan ketika hari itu tiba, segalanya akan berubah, tanpa bisa dicegah. Rumah tangga bukan sekadar tempat dua orang tinggal bersama di bawah satu atap, tetapi tempat di mana hati seharusnya merasa aman. Namun, tidak semua orang mendapatkan ketenangan itu. Ada yang harus menelan luka dalam diam, ada yang bertahan karena cinta, dan ada pula yang berjuang untuk menghargai dirinya sendiri meski dunia di sekitarnya terus meruntuhkan. Linda adalah gambaran dari banyak perempuan yang meredam tangisnya demi mempertahankan keluarga. Ia menahan amarah, penghinaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi hanya karena ingin percaya bahwa suatu hari kebaikan akan kembali padanya. Tapi kehidupan mengajarkan satu hal penting, bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang tersiksa, dan pengorbanan tidak boleh membunuh kebahagiaan diri sendiri. Yesa pada akhirnya belajar bahwa diam tidak selalu menjadi jalan terbaik. Ketika seseorang mencintai, ia harus berdiri, bukan bersembunyi di balik ketakutan. Dan Rusti adalah pengingat bahwa luka masa lalu yang tidak disembuhkan sering menjadi rantai kejam yang menyiksa generasi setelahnya. Dari perjalanan mereka, satu pesan moral dapat diambil. Hargai dirimu sebelum mengharapkan orang lain menghargaimu. Beranilah mengambil langkah untuk melindungi hatimu. Karena tidak ada rumah yang benar-benar menjadi rumah jika jiwa di dalamnya terus terluka. Cinta yang sehat tidak menuntut seseorang untuk menghilang demi bertahan. Cinta yang tulus akan memperbaiki, bukan menghancurkan.